Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat SJ Channel semua, selamat mudik lebaran ya. Hati-hati di jalan. Dan tentu sekarang ada juga yang sudah sampai di tempat kampung halamannya masing-masing. Saya sendiri nggak pulang kampung karena orang tuanya juga ada di sini gitu. Jadi kakak-kakak saya yang pada ke sini. Nah, tentu selain yang sudah sampai di kampung halamannya masing-masing, sudah ketemu sanak saudara, sahabat, tetangga lama, kawan lama, dan orang tua pastinya ya, atau saudara yang lebih tua. Tentunya juga ini menjadi puncak ya, puncak mudik dari arah barat menuju ke arah mana-mana, dari Jakarta ke timur dan seterusnya. Nah, ya bagi yang lewat tol, mohon diingat kalau sudah lewat kilometer 50 itu ya, kalau dari arah Jakarta mau ke arah timur itu setelah turun dari MBZ ya, jembatan layang Syekh Muhammad bin Zayed itu kan langsung tuh kurang lebih sekitar kilometer 50. Langsung tengok kiri ya, sekarang sudah tidak ada itu rest area kecil, tapi disitulah 6 syuhada dibantai. Kita doakan ya. Mohon yang semuanya lah ya, mulai dari sopir tetap harus fokus jalan gitu, tapi para penumpang dan sebagainya, yuk saling ingatkan yuk. Yang pulangnya hari ini dari arah Jakarta ke arah timur, turun dari jembatan layang MBZ, Anda itu sudah masuk ke kurang lebih kilometer 50. Selamat mudik lebaran, semoga lancar dan aman. Jangan lupa lewat kalau kilometer 50 bacakan doa untuk 6 syuhada. Mudah-mudahan dengan doa kita semua ini bisa menguak kembali celah-celah proses-proses hukum yang kemarin itu tentu dalam pandangan publik dianggap tidak fair. Begitu ya. Baik, kemudian kita akan mencoba mengumpulkan beberapa berita lebaran. Bukan berita tentang lebaran ya, tapi berita yang muncul di jelang-jelang saat kita mau berlebaran. Begitu. Kita kumpulkan sebagai sebuah dasar bahwa kita tidak tetap akan peka dengan lingkungan. Karena Ramadan itu kan sebetulnya melatih itu. Ya, melatih kepekaan kita. Bagaimana kita yang tidak pernah kelaparan kemudian harus merasakan lapar. Nah, artinya di saat itu pula kita bisa merasakan apa yang terjadi di wilayah-wilayah di berbagai tempat, termasuk di Indonesia yang masih banyak yang kelaparannya bukan hanya bulan Ramadan, tapi 12 bulan dalam setiap tahun mereka merasakan kelaparan. Jadi mudah-mudahan empatik kita tumbuh, muncul, yang terutama sih dari penguasa ya. Penguasa ini harus memunculkan empatik gitu, sehingga dia bisa memberikan program-program kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Karena menurut Adian Apitupulu, ini kita mention dulu deh. Adian Apitupulu. Musuh kita bukan suku dan agama yang berbeda, tapi kekuasaan yang menindas. Luar biasa ya ini Adian Apitupulu. Kapan itu disampaikannya? Sehari yang lalu? Enggak. Minggu lalu enggak. Bulan lalu enggak. Tahun lalu enggak. Kes kapan ya? Dulu waktu zaman PDIP belum berkuasa. Setelah berkuasa lain cerita ya. Tapi ini menjadi dasar pergerakan Adian yang saya kira faktanya benar, datanya benar. Maka tidak ada salahnya. Ini kita lakukan, ini kita adopsi ini. Tentu yang bukan kita adopsi perilakunya Adian nih setelah masuk kekuasaan kemudian menjadi bungkam.
Musuh kita bukan suku dan agama yang berbeda, tapi kekuasaan yang menindas. Mengerikan ketika kekuasaan sudah mulai menindas, banyak hal yang tidak masuk akal bisa jadi masuk akal. Banyak hal yang janggal aneh dianggap tidak lagi janggal dan aneh. Seperti perilaku korupsi, seketika perilaku ngutang ke negeri luar, padahal proyeknya bukan proyek kegentingan. Apa gentingnya Indonesia harus punya kereta cepat Jakarta-Bandung? Gak ada. Apa pentingnya? Tidak terlalu penting. Tapi ketika kita sudah terjebak dalam hutang Cina, maka situasi memang menjadi genting. Tapi siapa yang menciptakan kegentingan itu? Bukan dunia, bukan rakyat Indonesia, tapi para penguasanya. Yang sekarang kemudian menjadi pusing sendiri, harus bertambah terus biayanya. Bunganya naik. Kita terjebak. Bahkan yang bikin malu, saya kira kita mesti tampilkan Indonesia juga wanted ini. to build a Dari railway line. India. It took $4.5 billion from China for this railway line. That's gedein from ya. 4.5 to 8 billion. It is India hidden nayangin debt. It ini. is not reflected Ampun. in official books. Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. Who took these loans? China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line. So it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion. From 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Ya, itulah yang terjadi. Berapa barusan? 72% ya? Apa 78% hutang Indonesia ke Cina itu hutang tersembunyi. Itu di blow up oleh media di India. Malu nggak sih kita? Iya mestinya malu dong kalau merasa masih menjadi manusia normal. Hutang awal 5 miliar dolar menjadi 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ya mudah-mudahan berakhirnya Ramadan ini masuk pada Syawal ya, bulan kemenangan. Kita bisa juga memenangkan akal sehat kita, memenangkan pilihan-pilihan kita, tidak lagi terjebak dalam situasi pelik seperti dengan Cina seperti hari ini ya. Kabar lain kita lihat. Nah, ini menarik nih. Senin 17 April 2 hari yang lalu ya. Detik Finance. Sri Mulyani titik 2, APBN surplus 128,5 triliun per Maret 2023. Berarti bulan kemarin ya. Wah, ini kabar baik kan? Iya dong. Barusan kita dengar nih kita punya utang apa segala macam. Dan APBN-nya surplus.
Oke, kita lihat berita berikutnya. Sama di hari Senin juga 17 April 2023. Just Senin 17 2023. Sri Mulyani tarik utang baru 224 triliun sampai Maret. Beritanya mirip ya. Coba kita geser dikit ya. Just APBN surplus 128 triliun per Maret 2023. Kok jadi kita ulangi ya. Sri Mulyani APBN surplus 128 per Maret. Ini Sri Mulyani tarik utang baru 224 sampai Maret. Jadi surplus ini dari mana? Dari utang. Mohon maaf ya, ini sih logika rakyat saja gitu yang dipakai. Coba ini kan kalau dengar Sri Mulyani ngomong itu keluar berbagai istilah yang kita pusing. Nggak ngerti, mungkin dia sengaja ya biar banyak orang nggak ngerti juga, jadi dia doang yang paham. Ayolah Sri Mulyani, karena kalau mau menjelaskan ke publik gunakanlah bahasa publik, jangan gunakan istilah-istilah yang membingungkan yang sehingga membuat ini cara menarik juga ya sebagai seorang politikus nih. Sri Mulyani saya kira dalam hal ini patut diacungi jempol. Jadi dia menggunakan teknik itu membingungkan pendengar. Sehingga mereka mau nanya jadi bingung. Aduh, saya istilahnya aja gak ngerti nih mau nanya gimana nih. Nanti malah dipermalukan balik nih sama Sri Mulyani. Gak jadi nanyanya, gak jadi mencecarnya. Aduh, kan mohon dijawab ya. Karena kalau benar, ini sungguh sangat memalukan sekali. APBN surplus. Dari mana surplusnya? Dari utang. Konon katanya kan bertambah nih 3 bulan terakhir utang kita. Dengan sebuah keyakinan ini akan bisa dibayar. Ampun, ugal-ugalannya ya mengurus negeri ini. Lanjut kabar lain. Setelah mengakui pembongkaran malah bikin macet, Gubernur Heru berencana bangun kembali trotoar dan jalur hijau. Kita ada hidup di dunia mana ini ya? Akhirnya semua mengakui prestasi Anies. Buzzer auto kejang-kejang. Susah ya kalau ada orang yang melakukan berdasarkan pesanan atau pencitraan dengan orang yang melakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Ini orang macam Heru Budi ini kan gagal dalam merencanakan. Masih ingat ya sahabat aja semua channel sebentar ya. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu gitu. Jadi Heru Budi nampaknya dalam perencanaannya sudah gagal gitu. Nah, ini kabar tadi 17 ini 18 berarti kemarin ya. Di Sub DKI akui penghapusan trotoar dan jalur sepeda di Pasar Santa malah bikin macet. Pemprov DKI bakal bangun kembali jalur sepeda dan trotoar di sekitar persimpangan Pasar Santa. Ini saya kira harus diusut juga ini. Kan pemborosan jadinya. Yang ini dibongkar, yang ini dipasang, yang ini di rekayasa, yang ini terimbas. Sebelumnya udah bagus. Ceritanya mau dibikin lebih bagus, malah lebih jelek dari yang sebelumnya. Kan musibah itu namanya. Iya kan? Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin itu orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin, musibah itu Heru Budi. Heru Budi adalah musibah bagi DKI. Ini harusnya judulnya itu ya. Heru Budi, musibah bagi warga DKI. Oke. Ada lagi? Nah, ini balik Bandung. Balik Bandung itu kalau ada yang suka bola itu ada tuh tendangan balik Bandung ke belakang, salto ya. Biasa disebut itu balik Bandung. Kembali ke Bandung, akhirnya Pemkot Bandung mulai berwibawa. Ini terkait dengan segel Indomaret ya, yang Indomaret ini asalnya adalah Masjid Cagar Budaya. Tapi kemudian diaku oleh PT KAI sebagai lahan milik dia.
masjidnya dibongkar, diratakan dengan tanah, kemudian lahannya itu dibuat bangunan dan disewakan kepada Indomaret. Jahat bukan? Dan ini prosesnya bertahun-tahun. Pejabatnya nggak ada yang suportif terhadap situasi ini. Setelah aktivis-aktivis Bandung yang digawangi oleh Pak Ustadz Rizal Fadilah, Pak Mehmet Hakim, Kang Asep KW, dan yang lain-lain, barulah muncul respon-respon begini. Ini juga saya kira baru muncul setelah Yana Mulyananya di OTT KPK. Jadi barangkali Pemkot Bandung mulai sadar, oh kita sudah tidak pro rakyat selama ini. Ya balik lagi pro rakyat, begitu kali ya. Ya ini kemenangan di ujung Ramadan kita hari ini. Alhamdulillah kita harus ucapkan ya. Pada saat akhir Ramadan 1444 Hijriah atau 2023, setelah melalui serangkaian ikhtiar dan itikaf di rumah-rumah Allah, alhamdulillah akhirnya bangunan Indomaret Ciamplas 149 yang tanpa izin PBG dan membandel itu disegel oleh pemerintah Kota Bandung. Beberapa hari sebelumnya ini disegel oleh emak-emak Sunda, tapi segelnya ya bukan kewenangannya, itu hanya sebentuk kepedulian rakyat saja ya. Nah sekarang disegel beneran. Semoga ini pertanda Lailatul Qadar dan hilal kemenangan umat sudah nampak. Amin ya. Amin. Dari Bandung. Semoga dapat mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap Pemkot Bandung yang tengah dirundung malang karena aksi OTT KPK atas beberapa oknumnya, termasuk wali kotanya. Ya, mencabut segel yang dipasang pemerintah dapat dikenakan pasal 232 KUHP. Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ini yang menarik, sebelumnya itu sudah ada tulisan di segelnya, sudah ada. Tapi di sebelah kanannya. Dan ini disegel pakai stiker, Indomaretnya tetap buka, tetap beroperasi. Kan lucu gitu. Jadi ini perlawanan Indomaret yang penuh arogansi. Karena merasa di belakangnya ada oligarki barangkali ya. Jadi semena-mena saja terhadap umat Islam, terhadap orang Bandung ya. Ini yang akhirnya terbukti. Kekuasaan yang menindas dikalahkan oleh kekuatan rakyat, oleh kekuatan netizen. Masya Allah. Terus berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.